Selamat sore teman-teman Bimusia. Sore hari ini tanggal 22 Agustus 2021 saya kedatangan seorang tamu. Namanya Insinyur Sayekto MSc. Beliau adalah kepala apa ya? Kepala Balai Pelatihan BLK Serang. Nah, oke, kita diskusi dulu. Kira-kira ada sesuatu yang ingin didiskusikan nggak? Ini jadi kita ini sekarang ada di lebah apa itu? Kebun lebah. Saya beri nama Bimusia. Lebah ini memang saya pilih lebah yang ramah terhadap calon pengunjung karena memang sengaja saya develop di sini untuk mendukung aktivitas Museum Purnabakti Pertiwi dalam upaya museum menjadi ruang publik, museum untuk pemberdayaan masyarakat banyak tentang apa itu lebah, sehingga mereka bisa belajar dan bisa mendevelop sendiri di rumah, atau mungkin untuk anak sekolah bisa belajar tentang yang namanya ekosistem, ekologi, atau mungkin semacam proses penyerbukan bunga ya nanti, tapi memang nanti baru rencananya nanti. Pesan yang terpenting adalah ketika lebah ini kita gemar menanam. Oke, ada yang perlu ditanyakan nggak nih, Pak Sayekto? Ya, halo, selamat sore rekan-rekan. Ini kita berkunjung ke Museum Purnabakti. Jadi tidak hanya kita melihat museumnya, ternyata ada sesuatu di balik museumnya. Di belakang museum itu dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, kebetulan kan kita punya kebun Jonas Garden ya kan? Jonas Garden. Ini peluangnya luar biasa. Ini kita bisa. Kenapa saya tertarik lebah ini? Karena satu, lebah ini tidak berbahaya untuk anak, ya kan? Tidak berbahaya untuk anak. Yang kedua, lebah ini bisa mempunyai manfaat yang luar biasa. Manfaatnya ganda. Di samping tentu yang utama adalah madunya. Yang kedua, proses penyerbukan. Jadi lebah ini membantu proses penyerbukan di Jonas Garden nantinya. Ya. Yang ketiga ini bisa menjadi pembelajaran anak-anak TK yang mau masuk ke Jonas Garden. Nah, makanya kita tertarik, kita mau belajar sama Om Gun ini khusus mengenai lebah madu. Ternyata lebah ini jenisnya banyak. Betul. Nah, ini yang mau kita pelajarin sama ahlinya ini ya. Nanti kita akan tularkan ke masyarakat di sekitar Serang. Ya. Jadi jangan takut kalau mendengar lebah itu, orang pada takut, takut digigit lah, takut macam-macam. Ternyata dibalik keganasan, dibalik kesereman dari namanya, manfaatnya luar biasa. Ya, nanti coba kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Oke, teman-teman Bimusia, sekarang kita di salah satu sudut koleksi Trigona. Kebetulan yang ada ini adalah nama latennya nama latennya itu Thoracica, tapi lengkapnya Genio Thoracica, keren. Jadi salah satu koleksi yang cukup ramah, tidak seperti yang tadi itu Itama, biasanya galak itu juga nyerang, gigit, tapi ini enggak, dia hanya malu-malu kucing aja. Bisa kita dekatkan, Mas. Ini praktekkan yuk, Pak Yokto, coba. Iya. Pegang pakai tangan, Pak Yokto. Ini ya, ngeri-ngeri sedap karena belum pernah. Dia enggak bakalan dia. Oh. Enggak galak. Dia kalem. Itu aku sering megangin di rumah. Tuh. Oke, kita lihat dulu sebelum kita berdiskusi. Thoracica ini salah satu unggulan ya, unggulan Trigona karena memang tipenya besar, agak serem, tetapi sebenarnya tidak. Dia lebih ramah, lebih produksinya juga luar biasa, lebih besar. Sekotak ini bisa menghasilkan 1 liter sampai 1,5 dalam 1 bulan, dengan catatan bahwa vegetasi yang ada di lingkungannya itu tercukupi. Mau tahu kira-kira apa vegetasi yang dibutuhkan? Enggak, dari namanya saja dulu kita belajar. Oke. Ternyata lebah apa Trigona ya? Trigona itu ada 30-an jenis. Ada 30 jenis, ternyata banyak sekali. Dari namanya Trigona itu dari apanya? Laten itu. Dari kalau Jawanya kan kelanceng. Oh, kelanceng. Gelulut. Kalau orang Jawa kampung kan kelanceng ya, tapi kalau orang Sumatera nyebutnya galu. Galu. Banyak banget. Ya kalau kita belum hafal jenis-jenis itu. Oke, kita lihat ya. Salah satu. Oh, ini belum banyak.
baru dia membentuk koloni aja. Ini enggak, belum banyak membuat kantong-kantong madunya. Iya. Oke, stop. Kita berganti langsung. Coba nyedot lebah madu nih. Minum langsung dari sarangnya. Dari sarangnya. Asli. Memang kalau lebah atau madu di luaran itu semuanya bilang asli. Ya. Tidak ada yang bilang tidak asli. Nah, tetapi dengan berbagai macam teknik yang entah benar entah enggak, ya kan? Itu kita belum jamin keasliannya. Kalau langsung dari rumahnya coba bayangkan. Rasanya kayak apa kita juga nggak tahu. Kita mau coba ya. Oke? Oke. Nah, ini baru pertama kali nih yang namanya lebah madu asli ini mau lihat kita ini. Cuman ini nggak tajam ini ya. Nggak apa-apa nih. Iya, pelan-pelan klik. Klik. Puter. Oke, start. Banyak. Pelan-pelan, Om. Gimana? Seger banget. Rasanya? Atas. Waduh. Masih. Ini lah namanya. Habisin. Habisin Mas, sayang. Ya. Itu kok bawa itu ngerusak, bawa sedotan segitu. Kegedean ya? Iya. Diameternya Sedotannya kegedean. sedotannya segede mau. Ini baru Aku kira juga sedotannya sudah Madu asli. madu Ya. asli. Rasanya seger. Langsung depan mata. Manis tapi nggak terlalu enak gitu. Manisnya nggak enak gitu ininya. Tuh. Nah, atas lihat nih. Nah, ya. Sayang, Om. Nah, ini mau coba? Silakan datang ke Museum Purna Bakti Pertiwi. Teman-teman semuanya, kita mau mencoba merasakan madu asli ya. Nyecep dari tawanya langsung. Bos. Bayangkan Di rumahnya. gimana rasanya langsung dari rumahnya coba. Ya penasaran kan mau lihat kan bagaimana caranya, Nah, bagaimana tunjukkan rumahnya dulu. ya. Ini rumahnya. Didekatkan Nah. dulu. Ini pintunya. Nah, kita lihat bersama-sama ini ada pintu tempat masuknya si lebah ini. Iya. Lebah ini namanya apa, Om? Genio thoracica. Waduh, susah banget. Genio thoracica. Ya, Iya. dari namanya saja sudah Keren. susah bagaimana Iya. rasanya coba madunya. Ya. Nah, ini Penasaran tempat mau ini saya jelaskan dulu. Ini adalah lok tempat lebah itu bersarang. Nah, karena mereka sudah lama, dia tetap harus produksi madu. Madunya saya coba untuk alihkan di atas. Tapi rumah tinggalnya tetap di sini. Jadi untuk kepentingan kita minum madu, menghasilkan madu, adanya di kotak. Namanya ini adalah topeng. Silakan yang mau minum mempersiapkan diri. Ya. Antri. Kita lihat coba pelan-pelan, Mbak Nadia. Ini resin ya. Resin itu buatan dari tawon sendiri, dari getah, apapun getahnya, sebagai protek. Akan lihat. Ayo. Penuh. Tebel banget ininya. Sampai hitam tuh. Bayangkan lebah sebegitu kecil bisa nutup. Nah, ini adalah tempat madu. Tempat mereka. Madu ini adalah salah satu makanan dia juga. Penuh ya. Makanan kita, makanan mereka. Jadi kalau mau manen juga nggak boleh dihabisin. Apalagi musim hujan, itu mereka agak produksi madu itu agak kesulitan. Kesulitan mereka. Biasanya mereka tidak mendapatkan madu, tapi mereka malah menghabiskan stok pangannya itu. Makanya mereka membuat lumbung-lumbung ini. Ini kebetulan Genio thoracica ini tidak galak, lebih cenderung mereka pemalu ya. Jadi oke, cukup. Sekarang pelan-pelan Om To dulu. Oh, sudah tadi ya? Siapa yang mau nyedot? Coba. Dengan Mana? Aninya, tak klik dulu. Tadi yang kecil. Nah, Oh, ini sudah ada madunya gitu. itu kan udah ketutup. Oh, sudah ketutup. Bulut-bulutan ini ketutup. Kalau masih bolong jadi isi terus. Ada juga ini bolong nih, ini bolong atasnya. Bolongin. Oke, kita ada softly. iya. Nggak boleh kasar. Nanti tembus. Agak jauh aja, Mbak. Iya, udah keluar madunya tuh. Ayo, Kiki. Madunya bening. Kalau ini kita lihat bening ini madunya. Rasanya kayak apa? Jangan ditusuk terlalu dalam. Ya. Yang tadi nggak Mas Vito ya? Sama nggak? Sama kayak tadi nggak? Ayo, Mbok mana Mbok? Oh, tadi nggak ngerasain? Ah. Aku kok digigit. Waktu itu Ora. nggak gigit. Ini nggak ada lebahnya di ininya.
Sampai seruput gitu Pak De. Ayo, siapa lagi? Ini mbakmu. Untuk mundur ya, Nat. Apa gitu pernah? Mudah-mudahan masih, kalau enggak pindah ke sampingnya. Asam Habisin satu tabung itu, habisin Mbak. Asam-asamnya, ya asam itu. Habisin Mbak, Ayo, sayang. Rasa saja. Enak. Enak madunya. Ayo. Ini bukan madu. Habisin satu tabung itu biar kosong dia. Satu apa namanya? Stop apa? Oke. Siapa yang belum, Mbak? Ini masih banyak. Ayo, Masih let's go. banyak. Let's go. Tuh, Siapa? BP POM itu BP POM. Banyak. Itu Ini tinggal shoot, tarik. Jangan ditarik. Jangan Jangan dirubah. jangan ditekan ke bawah. Santai aja. Pelan-pelan. Oke. Iya. Tuh, Kena enggak? juga kayak tape. Ya. Ya bisa. Tape ya. Bisa. Ini ya pelan ya. Jangan Tape tekan ke bawah maksudnya. tape Gitu. ketan maksudnya ya. Oh, tape ketan. Kenapa? Beda sama yang mana? Tadi Belum. Tekan ke bawah dikit. Emang banyak satu ini. Ya paling sesendok. Asem. Asem. Ada yang belum, Mbak? Sudah. Gerak dong. Lagi lomba. Tahu sedotan ini. Gimana rasanya? Ini beda. Nah, enggak lah. Coba tolong jelaskan. Betul. Agak habis ya. Ayo tapi sekarang Coba. ketan. Dia udah habis. Habis. Pindah aja. Pindah ke sebelahnya. Beda kan? Enggak apa-apa. Besok penuh lagi. Ini. Tuh. Cepat. Coba. Cuma ya. Beda. Beda kan? Beda. lebih enak. Berarti tingkat kematangan ya yang membedakan. Udah habis. Ini yang sudah merasakan madu tadi. Yang pertama ada Bude Tuti. Gimana Bude Tuti rasanya tadi? Saya barusan nyicipin madu asli dari lebah kelanceng. Rasanya? Rasanya yang pasti manis, asam, segar. Yang pasti adalah madu asli tanpa campuran apapun. Mantap. Nah, yang kedua dan selanjutnya ada Pade Bambang. Gimana rasanya? Mengenai rasa, jadi satu itu ada rasa beda-beda. Yang satu agak manis, tapi yang satu agak asam-asam juga ada gitu. Jadi Intinya? masing-masing intinya Segar. segar sekali. Oke, Om, lagi Om. next. Nah, ini adalah bapak saya, Pak Sayekto, dengan Om Gun. Gimana rasanya Mungkin, tadi? Pertanyaannya tadi sudah mencoba untuk menikmati madu langsung. Pertama rasanya gimana, Mas? Ya. Dari rasa tadi sudah nyoba dua Dua stop lok, ya. ya, dua stop. Dua stop yang berbeda. Jadi masing-masing stop tuh punya sensasi rasa yang Berbeda. satu dengan yang lain tuh beda. Yang satu yang pertama tadi kita lihat seger, asem, sedikit apa ya? Kayak ada fermentasi gitu, rasa-rasa fermentasi gitu ininya. Nah, setelah kita nyoba log yang kedua itu Beda lagi. segernya sih tetap seger ya. Tetapi lebih manis ya, tetapi lebih manis dari ininya. Saya nggak tahu apakah ini karena Vegetasi pasti. vegetasi ya, Ya. Om. Vegetasi Atau mungkin lama tingkat- ininya, lama tingkat kematangan atau tingkat gimana? kematangan di tabungnya itu, apa di tempat madunya yang bulat-bulat itu. Beda-beda usia tentunya beda. Ada memang istilahnya fermentasi ya. Kalau kita menyebutnya tua dan muda gitu, Nah, seperti tua itu. dan muda. Oke, mungkin pertanyaan saya gini. Ini saya rencanakan kan untuk mengedukasi masyarakat pertama, kemudian yang kedua untuk pemberdayaan sosial. Bagaimana mereka tidak hanya sekedar lihat museum tetapi belajar budidaya madu. Yang ketiga, anak sekolah edukasi tentang belajar ekosistem. Yang keempat, pesan khusus adalah ayo gemar menanam. Gimana tanggapan Pak Sayekto? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sama Om Gun nih karena sudah memberi kesempatan untuk bisa belajar di Di museum. di museum ini ya. Jadi setuju sekali kita harus satu tentunya gemar menanam ya. Nah, dengan gemar menanam itu banyak sekali manfaat. Kemarin yang saya search itu manfaat menanam itu banyak sekali kan ternyata, di samping pasti hasilnya kan.
Nah, ini bagus sekali untuk edukasi. Ya. Jadi saya sebagai orang naker akan Cocok memberi beberapa saran. Wah, ini ya, justru saya tunggu Karena ini. dari Kementerian Ketenagakerjaan itu punya lembaga pelatihan yang khusus di bidang pertanian, yaitu BLK Lembang. Nah, saya tuh punya teman namanya Mbak Yanti, kepala BLK Lembang. Kalau Om Gun berkenan untuk bagaimana belajar, sudah ada tempat khusus, ya. Karena di sana juga di samping budidaya ikan, budidaya ada ya? puyuh, Keren nih, budidaya domba, salah satunya adalah Lebah. lebah. Nah, kalau mau memperdalam, karena memang beliau-beliau itu Expert di situ ya. expert di bidangnya, pastinya Cocok. lewat jalur yang pas. Nah, itulah lembaga pelatihan BLK Serang. Selamat Oh, datang di BLK Lembang ya. Nanti saya arahkan mungkin kalau mau memperdalam lebih ini lagi, memang di sana tempatnya Oke. untuk belajar. Tolong invite. Oke. Udah. Ya, pada teman-teman generasi muda, jangan takut kotor, ya. Ayo kita berkebun dari sekarang. Jadi pekebun, jadi peternak, jadi petani itu bukan suatu pekerjaan yang hina, ya. Jadi silakan teman-teman yang mau belajar, ya, mau melihat peninggalan-peninggalan sejarah. Di belakang Soeharto. kita ada museum Ikutin. Ibu Tin Soeharto, ya, pendiri tokoh bangsa, ya, yang ada di sebelah. Nah, di samping itu, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara beternak lebah tadi, merasakan madu aslinya dari tempatnya, silahkan datang di Museum Purnabakti Pertiwi, Komplek Purnabakti. Taman Mini, Iya, Oke. Jakarta Timur. kita tunggu. Oke. Siap.